Biar Engkau Tuhan kuduskan kehidupan kami. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya Tuhan. Di dalam pujian kami, penyembahan kami, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Berkati semua Tuhan teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan, dan berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah, beribadah kepada Tuhan di saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan di sisi kami, tanpa Tuhan membimbing kami, tanpa Tuhan menopang kami, kami pasti jatuh. Karena kami manusia terbatas dalam segala hal. Karena itu menjadi kerinduan kami, Tuhan, biar Engkau selalu ada dengan kami. Karena kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan lagi di minggu ini dalam ibadah raya kami kali ini. Kami percaya Tuhan sudah kuduskan jam ibadah kami, jam sembahyang kami hari ini, sehingga apapun yang kami persembahkan kepadamu di saat ini menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tiba saatnya kami mau dengar suara-Mu dalam melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Kami tetap ada dalam pengurapan Allah Roh Kudus, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami, bahkan memberikan kepada kami jalan keluar atas segala pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Karenanya mari Tuhan berfirman bagi kami. Kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan siap sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi, ya, boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Kalau kita ada pagi hari ini, ya, tentunya karena kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara dan saya percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Lambaikan tangan dan mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada, di Alkitab berkata, tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya, yang namanya, ya, lalu kemudian orang yang percaya kepadanya tidak diselamatkan. Jadi puji Tuhan saudara dan saya bersyukur, berbangga kenapa punya Yesus, karena di dalam Dia kita semua diselamatkan. Amin saudara. Saudara percaya saudara masuk surga? Amin. Angkat tangan yang percaya masuk surga. Angkat tangan saja. Jangan yang harus pede, percaya diri. Jangan begini-begini. Haleluya. Ada yang begini, ragu-ragu. Ya, haleluya. Ingat Yesus menyelamatkan kita itu hal yang pasti. Amin. Bilang kiri kanan pasti. Bukan ragu-ragu saudara, ya. Suatu saat saya berkeyakinan dan saya percaya kita nanti akan reuni di sana. Amin. Kita akan saling baku lihat, cari di sana mana Bapak Eli Patung. Ya. Haleluya. Paling mudah dicari karena paling tinggi. Ya. Haleluya. Kalau yang agak sedikit, ya, agak setengah mati, cari mana dia? Ya. Haleluya. Saya percaya ya karya Yesus itu sempurna. Amin. Sangat-sangat sempurna saudara. Ya. Menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu jangan kita, ya, percaya, ya, ajaran-ajaran sesat di akhir zaman bahwa keselamatan ada juga di luar Yesus. Ya, sudah sangat viral tentang Kristen progresif, ya, bahwa keselamatan itu bisa ditempuh dengan cara yang lain, bukan dengan Yesus saja, tapi dengan kita berbuat baik. Haleluya. Jadi berbuat baik kita bisa selamatkan. Beberapa belas tahun yang lalu saya menjelaskan tentang hal itu sudah, ya. Akhirnya sekarang sudah mulai muncul. Jadi memang kita harus betul-betul firman Tuhan ini, ya, makin kita ada di penghujung zaman akhir. Alkitab dengan jelas berkata bahwa akan muncul nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu serta pengajar-pengajar yang menyesatkan. Haleluya. Bilang kiri kanan, saya tidak mau disesatkan. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang sama orang Israel pada waktu Yesus ada itu, ya, di dalam Matius, Injil Matius, kalau nggak salah Injil Matius
12, ada juga di Markus, ada juga di Lukas. Yesus bilang sama orang Israel, yaitu kelompok Saduki, kelompok ahli Taurat dan Farisi, dan ada satu kelompok lagi. Tuhan Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kebenaran firman Allah. Jadi kalau orang tidak mengerti firman, orang tidak mengerti kebenaran, maka dipastikan dia tersesat, mudah disesatkan, ya. Karena itu kita harus berusaha supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan? Dari dulu sampai sekarang tidak boleh berhenti, ya, untuk terus diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini jangan berhenti-berhenti mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada, kan biasanya ada jemaat, majelis ini khotbah itu lagi, Pak Pendeta khotbah itu lagi. Nah, kita kalau diingatkan itu penting, karena itu firman Tuhan bilang demikian. Amin. Haleluya. Ya, ada firman Tuhan dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Coba kita lihat itu. Ini sekedar saja saya ingin memberitahukan informasi kepada kita bahwa kita harus selalu mengingatkan kebenaran firman Tuhan, saudara, ya. Haleluya. 2 Petrus, ya. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 12-13 kalau tidak salah. Coba saudara lihat Rasul Petrus bilang apa? 12-13. Nah, haleluya. Ini saya ingin memberitahukan jemaat bahwa kalau ada pendeta, saya hamba Tuhan sebagai gembala, majelis-majelis mengingatkan kembali, itu memang harus seperti itu. Ayat 12 bilang ini, karena itu aku, kata Petrus, senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Akan semuanya itu apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sekalipun saudara dan saya sudah berulang-ulang kali dengar dan sudah tahu, tapi sebagai hamba Allah kita harus terus mengingatkan. Jadi jangan salah kalau kita ulang-ulang kesini. Amin. Meskipun Anda sudah tahu, takut jangan sampai Anda lupa. Ayat 13 bilang begini, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk apa? Tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Selama saya masih hidup, dengar baik, selama hayat masih di kandung badan, saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan kebenaran bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Meskipun saudara saya sudah tahu lah itu, tak perlu lagi kasih tahu Pak Pendeta, saya sudah tahu. Iya, itu tugas saya untuk mengingatkan Bapak. Amin. Haleluya. Jadi kita bicara itu bukan tanpa data, ada data. Haleluya. Pengajaran yang benar itu dia punya data, fakta historis, tapi juga experience, pengalaman. Amin. Haleluya. Karena itu ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan kalau kita mengingatkan kebenaran. Bilang kiri kanan, jangan bosan-bosan diingatkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena memang Alkitab bilang begitu. Firman Allah bilang begitu. Meskipun Anda sudah tahu dan bahkan Anda teguh berdiri di dalam kebenaran itu, tidak perlu bosan kita menyampaikan firman Tuhan. Selama hayat masih di kandung badan, majelis-majelis sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Apapun itu yang namanya kebenaran sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya mencari perkenanan pada Tuhan. Karena apalah arti hidup ini kalau kita tidak berkenan pada Tuhan. Amin, saudara. Sia-sialah kepengirian kita kepada Tuhan, ya. Sia-sialah ketaatan kita kepada Tuhan. Sia-sialah kita memiliki predikat sebagai orang Kristen kalau kita tidak berkenan pada Tuhan.
Dengar baik, mencari perkenanan Tuhan itu penting bagi saudara dan saya. Karena itu akan menentukan hidupmu di masa-masa yang akan datang. Amin. Haleluya. Perkenanan kepada Tuhan itu, mari kita lihat firman Tuhan dulu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ya. Coba kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-56. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan Yesaya 56 ya. Lalu kemudian kita perhatikan ayatnya Yesaya 56. Haleluya. Kita baca, saya akan bacakan bagi saudara ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke 8 saja ya. Karena itu satu teks ya, satu perikop. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini suatu penggenapan daripada apa yang menjadi karya Tuhan yang luar biasa tentang keselamatan orang-orang Israel. Sehingga firman Tuhan ini datang melalui nabi yang besar, yaitu Nabi Yesaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan, saya ingin kita sama-sama perhatikan ayatnya yang ke-7. Dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada mereka. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebagai rumahku akan sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasih, bertolak dari ayatnya yang ke-7 inilah menjadi perenungan kita atau nats saya untuk saya bagikan bagi kita, mencari perkenanan Tuhan. Haleluya. Karena apalah artinya sebuah persembahan kita kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Apalah artinya kita mengiring Tuhan sebagai orang-orang percaya di akhir zaman, sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, lalu kemudian apa yang kita buat dan kita kerjakan sebagai orang percaya itu tidak berkenan. Haleluya. Karena Alkitab memberikan bukti historis. Orang Israel juga memberikan persembahan, tapi banyak persembahan mereka ditolak karena tidak berkenan. Salah satu contoh persembahan dari cerita sejarah
firman Tuhan, yaitu persembahan dua orang adik kakak. Yang pertama siapa? Kain. Dan yang kedua Habel. Persembahan yang kakak tidak berkenan, sementara persembahan yang adik itu berkenan. Haleluya. Artinya bahwa ada dua persembahan, sama-sama memberi persembahan, saudara. Tapi ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya di zaman Yesus Kristus, di zaman Roh Kudus, persembahan yang paling berharga itu bukan sesuatu benda yang mati. Persembahan itu adalah persembahan hidup, yang jelas dikatakan dalam surat Roma bahwa persembahan adalah persembahan hidup. Tapi dengar baik, persembahan hidup juga ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya benar-benar hidup ini menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak dan belum berbicara soal apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Hari ini konteksnya saya tidak bicara persembahan yang dalam bentuk benda mati. Tapi persembahan yang berkenan itu saudara, persembahan yang benar-benar kehidupan ini dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana supaya persembahan hidup ini berkenan kepada Tuhan? Dari konteks pembacaan firman Tuhan kita dengar baik Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama itu ada pada ayat pertama. Perhatikan ayat pertama dikatakan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel, tapi juga kepada saudara dan saya. Ayat pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah apa? Keadilan. Haleluya. Jadi mempersembahkan hidup ini supaya kehidupan ini berkenan kepada Tuhan. Alkitab, firman Allah menjelaskan kepada saudara dan saya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum. Hukum ini yaitu firman Tuhan. Kalau di zaman itu hukum Taurat, firman Tuhan. Kalau zaman kita ini ya bisa saja disebut dengan hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia. Haleluya. Dalam Injil Yohanes dijelaskan, aku membuat perjanjian baru dengan kamu. Perjanjian baru itu apa? Yaitu perjanjian kamu harus mengasihi. Hukum kasih. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua hukum yang ada di dalam Alkitab, dengan saya mau beritahu, untuk kita bisa menjadi seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang berkenan persembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang atau anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, taat pada firman Tuhan. Semua hukum dalam firman Tuhan mari kita mau taati. Kalau saya mau jelaskan satu persatu terlalu panjang Bapak Ibu, ya. Tapi konteks ini kalau saudara perhatikan yang dari ayat-ayat itu, mulai dari ayat 2-3 itu ada di sana dijelaskan tentang bagaimana kita menghormati hari Sabat. Haleluya. Coba saudara perhatikan di sana ada sempat dijelaskan pada ayat yang kedua ya tentang memelihara hari Sabat. Haleluya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di sini lebih di ayat 2 itu bicara soal hari Sabat. Hari Sabat itu di mana kita menguduskan hari itu, membuat hari itu khusus atau spesial. Kita tidak perlu sibuk segala macam, tapi kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak akan menyinggung lagi tentang bagaimana kita punya teman rekan hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang kita kenal sebagai itu. Sebenarnya maksudnya baik,
Sebenarnya itu maksud untuk membuat supaya orang percaya itu lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Karena kalau menurut saya, kalau orang lain bisa sampai kenapa kita tidak bisa? Aneh. Kita sih cuma seminggu. Kalau orang yang kerja seminggu 1 kali saja. Itu pun seminggu 1 kali masih kadang-kadang masih beralasan. Sebenarnya maksudnya itu men-trigger umat Tuhan supaya umat Tuhan itu harus makin, iya kan? Tapi ya sudah, itu bagian daripada kita menghormati hari Sabat. Haleluya. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang tuntutan pekerjaan hari Sabat itu atau hari Minggu itu ada yang masih bekerja. Ya, itu tuntutan pekerjaan. Makanya gereja berusaha bagi mereka yang bekerja hari Minggu pagi, gereja berusaha untuk membuka ada ibadah di sore hari, atau ada gereja yang beribadah 2 kali, ada yang 3 kali, ya. Tujuannya untuk bisa mengakomodir jemaat yang bekerja ketika mendapat shift pagi hari. Ya. Tapi ada gereja yang memang belum bisa, ya. Seperti kita sedang berjuang, kita sedang bergumul untuk bisa membuat ibadah 2 kali, ya. Dengan membuat tim pelayan 2, jadi tim pagi, tim malam, begitu. Tapi kita kadang-kadang tim pagi keyboard saja tidak ada. Bagaimana bikin tim malam? Pagi aja keyboard itu, haleluya, ya. Nah, kita berdoa supaya bapak-bapak, saya sedang bergumul, bapak-bapak itu tim malam. Haleluya. Bapak-bapak yang melayani malam, bapak-bapak. Ya, drum Pak Thomas, keyboard Pak Menanti, gitar Pak Isa, gitar bass Pak Wanda. Haleluya. Jadi malam kita ibadah. Tepuk tangan jangan setengah-setengah. Haleluya. Leadernya Pak Silas, Pak Evan. Haleluya. Kenapa tidak? Singer Pak Kalami, Alex Bena, Roy Pasaribu. Haleluya. Ada ibadah malam supaya mereka yang kerja pagi bisa ibadah malam. Haleluya. Amin. Supaya terakomodir. Ada beberapa pendeta kami tidak bisa ibadah pagi. Kenapa? Karena kami kerja. Tuntutan pekerjaan. Jadi gereja harus pintar-pintar mensiasati. Jadi saya harap bapak-bapak yang saya sebut tadi ini ada bertobat sudah cepat-cepat terus melayani Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan yang bapak. Haleluya. Itu melayani Tuhan. Haleluya. Dan dengan baik orang yang melayani Tuhan, dengan orang yang melayani Tuhan, saya pastikan Tuhan akan melayani dia. Haleluya. Orang yang setia melayani Tuhan tidak mungkin Tuhan tutup mata bagi dia. Amin. Haleluya. Dan koordinatornya langsung ketua komprian, Bapak Eli Patron. Setiap kali latihan dia harus ada. Kontrol semua bapak-bapak. Amin. Haleluya. Dengan bapak-bapak melayani saya percaya, ya. Itu rumah tangga keluarga itu
Saya tidak bayangkan kalau bapak-bapak seperti itu. Saya tidak bayangkan berkat itu bagaimana caranya. Luar biasa. Ya. Ibu-ibu saja sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani dalam Tuhan, berkat sudah model begitu. Apalagi ditambah dengan bapak-bapak yang sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Saya pastikan berkat itu berapa kali lipat Tuhan berikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berusaha supaya hidup ini berkenan pada Tuhan. Haleluya. Kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan dengan baik, apalagi persembahan yang benda-benda mati itu, saya pastikan itu juga akan berkenan. Kalau hidup tidak berkenan kepada Tuhan, saya juga pastikan setiap persembahan yang dalam bentuk benda mati belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Makanya ada orang yang kasih berkat, tapi wah, kok kita kasih berkat, tapi ternyata tidak ada impactnya, tidak ada balasannya. Padahal Alkitab bilang kita menabur, kita mendapat. Pertanyaannya, jangan-jangan persembahan kita hidup ini belum berkenan. Amin. Haleluya. Bisa jadi. Saudara, kalau tanam, ini contoh petani kalau tanam kacang. Saya mau tanya, kira-kira semua kacang itu tumbuh? Hah? Ada yang tumbuh, ada yang mati. Berarti yang mati itu bibit yang tidak bagus. Haleluya. Begitu juga dengan kita. Kita kasih. Tapi ada juga bisa jadi karena persembahan itu tidak berkenan. Nah, caranya supaya persembahan kita itu semua berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Jadi firman Tuhan, mari kita mentaati, amin. Lalu kemudian keadilan. Keadilan itu keseimbangan. Berulang-ulang saya beritahu, kita harus seimbang. Dalam seluruh aspek hidup itu harus seimbang. Ingat, seimbang itu pasti normal. Orang yang seimbang itu normal. Tapi orang yang tidak seimbang itu abnormal. Haleluya. Semua harus seimbang, saudara. Ya. Moto gereja kita dalam memberitakan firman Tuhan itu harus seimbang. Kita tidak sedang mengajarkan mengikut Tuhan itu harus dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Itu teologi kemakmuran. Haleluya. Tapi kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan itu karena Anda sudah melakukan hal yang luar biasa. Haleluya. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus itu yang pertama. Mari kita mencari perkenanan Tuhan. Yang pertama, kita mau taat hukum dan terus berjuang untuk memberikan keadilan dalam hidup, keluarga, rumah tangga, bahkan kita bermasyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan, mencari perkenanan kepada Tuhan supaya hidup kita ini berkenan, sehingga apa saja yang kita persembahkan pada Tuhan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, ayatnya yang keempat bagian C, kalau saudara perhatikan di sana dikatakan bagian akhir, bagian dikatakan, dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian. Yang kedua, dengar baik, supaya hidup kita ini berkenan pada Tuhan. Yang Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jangan pernah melepaskan perjanjian daripada Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Alkitab berkata, berpegang kepada perjanjian. Saudara, ada begitu banyak janji Tuhan dalam hidup saudara saya. Tapi dengar baik, tidak sedikit banyak orang yang tidak mau pegang janji Tuhan. Haleluya. Dia seringkali lebih suka pegang janji manusia. Padahal janji manusia itu ya bisa berubah-ubah. Ya. Tapi kalau kita pegang
janji Tuhan. Amin. Contoh saja, kalau kita sakit pegang janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Itu janji Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak pegang janji Tuhan ini. Haleluya. Banyak orang tidak pegang janji Tuhan. Kalau dia sakit, dia bukan pegang janji Tuhan. Haleluya. Dipanggil siapa saja yang dia rasa bisa sembuhkan. Ya. Bahkan bisa sampai telepon di kampung. Oh, ibu, ambil hidup. Ampun, sakit. Baru dari kampung bilang, oh gampang. Kasih dia hadap matahari sana. Ini saya karang-karang saja. Maksudnya contoh orang yang tidak berpegang pada janji Tuhan. Kasih dia hadap matahari sana. Haleluya. Atau apalah. Karena saya tidak mengerti yang begitu-begitu. Saya cuma pegang janji Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Telepon ke kampung, aduh, saya cucu mau menikah. Hari apa yang paling tepat? Orang kampung telepon, hari paling tepat kalau kasih nikah kau cucu itu hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Supaya berkatnya Rabu-Rabu datang. Tidak berpegang pada janji Tuhan, makanya kita tidak berkenan. Haleluya. Kalau orang hamil jalan di kuburan, tidak boleh malam-malam. Tapi kalau dia harus lewat kuburan malam-malam, taruh besi putih di dia punya dada. Aduh, apa kuasanya besi putih? Amin. Padahal nama Yesus itu lebih berkuasa. Amin. Haleluya. Terlalu banyak. Kita ini terlalu banyak tidak lebih pegang janji orang-orang tua, nenek moyang, keturunan. Itu sudah masa lalu. Haleluya. Kalau keluar rumah berdoa dalam nama Yesus, saya akan keluar rumah. Saya percaya Tuhan akan menolong dan membela saya dalam perjalanan. Haleluya. Amin. Cicak bunyi di pintu. Kalau Bapak bilang, Mama, yang mau keluar dulu. Kenapa? Kau pernah dengar kan? Ada tanda larangan. Oh, haleluya. Ada tanda larangan. Kita tidak, orang Kristen tidak pernah perjanjian. Haleluya. Tidur malam-malam, ada burung. Dia bilang, besok pasti ada orang meninggal. Oh, darah Yesus berkuasa. Kenapa masih pakai pakaian begitu? Hah? Haleluya. Mau bangun rumah, waktu bangun rumah gali pondasi, dia isi uang recehan. Rumah ini diberkati oleh tete moyang, nenek moyang. Ditaruh uang apa ini? Gobang-gobang. Itukah perjanjian dalam Alkitab? Kita masih belum berkenan pada Tuhan. Haleluya. Banyak, terlalu banyak. Haleluya. Kalau saya mau curhat, terlalu banyak. Tidak boleh. Hari ini kita mau bertobat. Kita mau pegang pada perjanjian Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, mau pegang perjanjian Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Kalau semua hari-harinya Tuhan, berarti tidak ada hari yang sial. Semua hari pasti baik. Jadi mau menikah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama. Amin. Haleluya. Jadi anak-anak muda dengar yang mau rencana menikah, dengar saya kasih tahu.
saja itu boleh. Tapi untuk GBL masih, kalau bisa jangan hari Sabtu. Bukan sakral hari itu, bukan. Dan tidak ada hubungannya. Hubungannya karena hari Sabtu itu kita persiapan, ada doa, ada yang kasihan, ada yang latihan. Kalau kau nikah hari Sabtu, yang latihan itu cepat. So tidak konsentrasi gara-gara kau menikah. Yang latihan lagi cepat, makan ini. Tolonglah, bikin itu hari Jumat kah? Amin. Kamis kah? Rabu-rabu juga tidak masalah. Kalau hari Sabtu itu tidak ada unsur apa, tapi itu kita berdoa. Aduh, ya pelayan itu serba bingung. Dan yang paling parah kalau yang mau nikah itu pelayan. So pelayan bikin hari Sabtu itu betul-betul pergumulan sekali kita sendiri. Sangat pergumulan. Haleluya. Dan saya pastikan latihan itu amburadul. Ya. Apalagi kalau yang menikah ini dia karena kita pelayan ini kadang-kadang satu keluarga besar. Kalian tak boleh kalian. Dengan Angel itu mana? Haleluya. Kalau sampai nanti itu yang melayani itu luar biasa. Jadi tidak ada unsur mistiknya bagi GBL masih soal yang saya bilang hari Sabtu ya, itu karena persoalan itu kita latihan, kita doa pelayan itu di hari Sabtu, tidak ada unsur mistiknya. Tapi kalaupun memang Anda memilih hari Sabtu, ya apa boleh buat, karena saya juga tidak bisa melarang. Hanya persoalannya kita latihan buru-buru, doa buru-buru, latihan buru-buru, berganti buru-buru. Kalau laki-laki tidak ada masalah, mandi selesai, tapi perempuan harus make-up sama make-up ini. Dan dapat dipastikan pelayan-pelayan wanita kalau di hari Sabtu pas kopus saudara menikah itu pasti tidak akan ada. Bagaimana mau hadir kan harus di make-up. Jadi tolonglah carilah hari yang paling tepat. Haleluya. Tapi ini bukan aturan, hanya himbauan. Ya, dengan ini himbauan saja ya, begitu. Bukan aturan, himbauan saja. Karena memang seperti itu. Haleluya. Kembali dalam kebenaran firman Tuhan, pegang pada janji. Amin. Anak-anak muda pegang janji Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak muda pegang janji. Bilang Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi yang tidak baik. Pasangan yang ada itu pasti yang baik. Haleluya. Jadi anak-anak muda itu percaya saja, pegang janji Tuhan. Kalau sudah pegang janji Tuhan, pasti Tuhan akan kirim ya pasanganmu yang baik, anak Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab kalau bukan anak Tuhan dengan baik, itu masih bujang saja masuk pukul sana. Begitu ku pilih pasangan bukan anak Tuhan, tambah salib lagi. Haleluya. Puji Tuhan kalau kau mampu pikul salib. Dan memang harus mampu. Haleluya. Makanya masuk rumah tangga itu pikul salib luar biasa. Ya. Nyanyi sambil pikul salib, melayani sambil pikul salib. Ya. Haleluya. Jadi dengar baik, untuk kita bisa hidup berkenan pada Tuhan. Yang kedua, kita selalu pegang perjanjian. Dan dengar baik, Tuhan senang kalau saudara dan saya pegang janji. Saya mau kasih tahu secara manusia saja. Senang enggak saudara? Lalu janjimu orang pegang. Amin. Senang. Haleluya. Apalagi Tuhan paling senang orang yang pegang janjinya. Nggak lama-lama dia tepati, karena dia pegang janji saya. Haleluya. Jadi pegang janji Tuhan. Biar dari kanan ulang lagi, pegang janji Tuhan. Haleluya.
janji Tuhan, ya, yang harus saudara pegang dan saya pegang. Dan kalau itu digenapi, saya percaya kita akan berkata seperti dalam Injil Lukas, yang begini-begini belum pernah aku lihat. Haleluya. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, haleluya, kita lihat ayatnya yang ke-6 bagian A dari pembacaan firman Tuhan kita. Dikatakan firman Tuhan ayat 6, dan orang-orang asing yang bergabung diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Haleluya. Dengar baik, saya mau beritahu ayatnya yang ke-6. Dan orang-orang asing. Orang-orang asing ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya, yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk apa? Melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Saudara dan saya bukan orang asing. Amin. Jadi yang ketiga, kalau begitu Pak apa? Dituntut oleh firman Tuhan, kita mau melayani Tuhan dan jadi hamba-hambanya. Amin. Syarat mutlak untuk kita berkenan pada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita mau melayani Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Menjadi hamba-hambanya itu tidak mesti harus jadi pendeta. Amin. Haleluya. Melayani Tuhan itu tidak mesti harus ikut kursus atau apa dan lain, tidak. Haleluya. Mari yang ketiga ini penting sekali saya mau beritahu, supaya kita selalu berkenan pada Tuhan. Ada orang karena saking lamanya melayani Tuhan, akhirnya dia lepas. Dulu dia main keyboard, sekarang kalau main keyboard macam tangan suka kaku jadi. Mari melayani Tuhan. Orang asing saja Tuhan senang karena mau melayani Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik, baca, saya ulang-ulang baca, saya cari tahu apa sebenarnya yang membuat supaya kita berkenan pada Tuhan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba. Apakah kita karena terlalu lama sampai macam soal perasaan dosa? Haleluya. Cepat bertobat. Bilang diri kamu, cepat bertobat. Sudah betul apa yang Pak Pendeta bilang itu pada malam mau melayani. Jadi tim kedua melayani. Amin. Amin. Orang asing, kita ini bukan orang asing, tapi dengan baik Tuhan mau supaya kita melayani Dia, muliakan nama Dia dengan talenta yang ada pada saudara dan saya. Haleluya. Melayani Tuhan itu tidak dilihat dari umurkah, apalagi tingkat kesibukan kita, tidak. Tapi mari kita mau melayani Dia, mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hambanya. Amin, saudara. Itu yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita mau jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Yang ketiga, Alkitab dengan jelas berkata, mari kita mau melayani Tuhan. Kenapa kita melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan? Kenapa saudara? Dengar baik, saya memberitahu, karena kita manusia ini punya peluang kesempatan berlaku salah. Dengar alasan kenapa supaya kita berkenan pada Tuhan harus melayani Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Karena kita manusia ini dengan terbatas dalam segala hal dan punya peluang kesempatan untuk melakukan kesalahan. Dengan kita melayani Tuhan, dengan kita menjadi hambanya, paling tidak mengeliminir, mengurangi
kesalahan. Kalau tidak Pak, kalau tidak Bu, dengar saya beritahu, tiap hari itu bikin salah. Haleluya. Hadapi anak yang nakal, terus anak hadapi orang tua yang cara berpikirnya tempo dulu. Apalagi suami hadapi istri yang begitu sebaliknya istri hadapi suami yang kasih. Ada kan suami yang kasih, tahu kasih? Kasih itu sakar, pelit. Ada suami yang pelitnya minta ada. Bayangkan sampai kita mau bergerak sedikit itu macam tidak bebas kan? Haleluya. Apalagi yang kita hadapi macam-macam. Hadapi orang tua mantu, hadapi anak mantu, hadapi apa lagi? Hadapi ipar. Hadapi ipar. Kalau ipar yang baik ya alhamdulillah. Dapat ipar yang ya. Jadi macam-macam yang kita hadapi ini saudara. Dan sangat berpeluang, sangat punya kesempatan untuk kita beku, sengke, mamaki. Apalagi? Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kita pilih melayani Tuhan, kita pilih menjadi hamba Tuhan, saya percaya, amin. Setiap kali kita melayani Tuhan, kita dikuduskan oleh darah Yesus, amin. Bukankah waktu kita melayani Tuhan, layakkan saya menjadi singa hari, Tuhan melayakkan kita, amin. Haleluya. Bakal lagi ada satu Tuhan, saya bisa melayani, ampunilah Tuhan beliau. Saya tahu kalau lemah, tidak apa-apa. Yuk, berdoa sungguh-sungguh. Hari Minggu langsung. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Tapi coba kalau anak tidak melayani, haleluya. Bisa minggu tidak datang gereja. Pak, Ibu, kenapa dia masuk gereja? Aduh, laki bikin setan. Bu, kenapa tidak masuk gereja? Bagaimana anak-anak ini? Tapi kalau Anda melayani Tuhan, Anda jadi hamba Tuhan. Biar seperti itu di rumah. Makanya saya sempat bilang, di rumah lain, tapi di gereja jadi asal suami istri. Amin. Iya. Tapi begitu lihat di tulisan hasil bisa tambah Damaris Berti langsung Tuhan ampunilah kami Tuhan. Tuhan kuduskan hari Minggu. Ambil melayani Tuhan. Amin. Kalau tidak, bisa minggu ke gereja. Karena mau suami kah, mau istri kah, sama-sama bikin setan. Tidak salah. Alkitab bilang, kalau kita mau berkenan pada Tuhan, mari melayani Tuhan. Amin. Bilang diri kan, mari melayani Tuhan. Ambil bagian melayani Tuhan. Ambil bagian itu jadi hambanya. Hambanya Tuhan itu tidak mesti pendeta, tapi hambanya kita mau melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya mau seluruh jemaat Tuhan mau terlibat dalam pelayanan. Amin. Tanpa terkecuali. Semua kita mau melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kita yang berkenan pada Tuhan, sehingga apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, taatilah firman Tuhan dan kejar keadilan, tegakkan keadilan. Yang kedua, mari pegang janji-janji Tuhan.
senang. Tuhan senang orang yang berpegang pada janji Tuhan. Haleluya. Lebih baik pegang janji Tuhan daripada pegang janji manusia. Karena janji manusia suka berubah-ubah. Sampai ada lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang. Dan yang ketiga, mari relakan dirimu untuk melayani dan menjadi hamba-Nya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari maju ke depan singer dan